Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Great Auto. Dan di sebelah saya adalah Neta X, produk kedua Neta yang akan bahkan sudah diproduksi di Indonesia. Dan sekarang kita akan mau lihat nih seperti apa detailnya. Dan kita juga nggak akan lupa merasakan seperti apa rasa berkendaranya di Gias 2024. Ikutin terus videonya ya. Oke, kita mulai dari bagian depan dari Neta X terlebih dahulu karena secara keseluruhan desainnya Neta X itu masih mengambil cues dari Neta U2, yaitu yang SUV-nya yang sebelumnya ya. Tapi di Neta X dia udah mendapatkan wajah yang menurut saya tuh lebih futuristis dan lebih ke rasa mobil listriknya. Grillnya itu panel dan memang simple aja gitu, panel aja dan dengan airflow yang di bawah sini aja, airdam gitu ya, dan lampu diarelnya tuh bener-bener tajam. Dan memang dibandingkan dengan Neta U2 yang sebelumnya, Neta X ini jadi jauh lebih ganteng meskipun depannya itu lebih panjang dan lebih simple. Kelihatan beda gitu, nggak kayak Neta lain ya, Neta V2 termasuk Neta V juga. Tapi ya ini menurut saya salah satu Neta paling ganteng di Gias 2024. Yang satu lagi Neta L. Oke, sekarang kita ke samping teman-teman. Dan di bagian samping memang seperti inilah desainnya si Neta X ya. Dari bodinya itu masih meneruskan dari Neta U2. Dan ini port chargernya yang terbuka. Ini sudah mendapatkan AC Type 2 dan CCS 2. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngecas, terutama fast charging di sekitar Jakarta ya, itu udah aman lah. Teman-teman lebih banyak menemukan Type 2, charger Type 2 atau CCS 2. Dan bicara soal jarak tempuh, Neta X itu udah cukup oke ya. Klaimnya itu up to 480 km. Kenapa? Karena varian ini itu disebutnya 500 Supreme. Jadi mungkin aja jarak tempuhnya itu bisa sampai 500 km ya. Dan sekarang kita sampai ke belakang. Dan di belakang memang desainnya masih mirip-mirip seperti Neta U2, cuma dengan lebih simple gitu ya kelihatannya ya. Desain lampunya satu garisan aja nih, satu garis. Ini lampu running light-nya ya. Sementara lampu remnya itu tersembunyi entah di mana, di sini lah, di bawah sini. Dan memang kalau misalnya nyala lampunya itu kelihatan kayak T gitu. Wow. Dan emblemnya cuma X doang, jadi nggak ada duanya ataupun nggak ada emblem Neta sama sekali. Emblem Netanya cuma ini doang nih. Jadi bukan tulisan seperti yang ada di Neta V ataupun Neta V2. Kalau kita buka, nah, memang agak susah nyari tombolnya. Nah, ini bagasinya Neta X teman-teman memang besar, sangat besar. Bahkan untuk berapa ini? Kalau misalnya koper tuh 2 koper ya. Tapi yang saya suka adalah kalau misalnya teman-teman bawa tasnya panjang gitu ya. Ini ada cekukan 2. Itu bisa masuk tas panjang lumayan lah ya. Jadinya ruangnya tuh bisa lebih dimaksimalkan, bisa disambi bawa koper 2 yang kecil, terus sama tas panjang itu bisa. Bawahnya, ini kabel. Dan kalau misalnya dibuka, itu bisa memuat lebih banyak barang. Tapi menurut saya, di bawah sini masih bisa dimasukkan ban serep. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman mau ruangan yang lebih besar, ini bisa dilipat, teman-teman. Jadi bisa dilipat 60-40. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya Neta X, teman-teman. Dan sebagai mobil listrik terbesar Neta yang diproduksi di Indonesia, dirakit di Indonesia saat ini, tentu saja Neta X itu memberikan ruang yang lebih memuaskan daripada adiknya ya. Ini nggak saya ganti ke ketinggian saya, jadi beberapa customer, calon konsumen itu udah mencoba mempreview dari mobil ini. Tapi ini segini aja ini udah lega banget. Padahal ini nggak saya ganti. Ini masih lebih mundur ya daripada posisi duduk saya. Dan memang memuaskan sekali nih dari segi legroomnya. Sementara untuk headroom memang
Ya lumayan untuk saya yang tingginya 165 cm. Dan yang saya suka adalah si panoramic sunroofnya itu cuma sampai sini dan atasnya itu cekungan. Jadi ada tempat yang oke buat kepala tuh ada gitu loh. Jadi headroomnya lebih oke. Dan di belakang sini itu juga banyak amenities-nya. Ini ada USB Type-C, ada USB Type-A, ada ventilasi AC, ada tempat buat naruh barang kecil ya, HP gitu ya. Lalu ini buat dokumen dan segala macam yang bisa dimasukin di belakang jok. Dan gitu dari joknya yang menurut saya nih cakep banget ya, dari kualitasnya dan juga dari warnanya. Itu udah dapet armrest dengan partisinya buat tisu dan juga buat dan bahkan bisa dibuka juga. Udah gitu udah dapet seat belt dan ISOFIX. Jadi udah aman. Dan nggak lupa di sini dapat speaker yang menurut saya tampilannya tuh keren banget ya, warna bronze gitu. Sekarang kita pindah ke bagian depan NetaX teman-teman, dan di sini terasa kalau dia tuh memiliki control surface yang lebih simpel daripada adiknya ya. Ini di setirnya itu cuma dapat 1, 2, 3, 4 tombol dan 2 scroll wheel. Oke, dan yang ini asumsi saya ya, karena ini mobilnya nggak jalan. Yang bagian sini ini untuk ADAS, sementara yang di sebelah kanan itu untuk media. Dan memang kalau saya pencet-pencet, yang respon adalah head unitnya, dan memang ini kelihatan head unitnya besar ya. Untuk naik turunin volume itu pakai scroll wheel, sementara untuk yang next atau previous musiknya itu ada di tombol. Itu hanya segelintir dari control surface yang ada di NetaX. Tuas transmisi masih di bagian kanan seperti Neta V2 dan Neta V ya. Dan juga di sampingnya tuh tombol buat flasher, headlamp yang gitulah, dan juga untuk wiper, dan kebanyakan fiturnya itu ada di head unit gede ini. Dan di sini kelihatan menu yang terbuka ini adalah untuk fitur-fitur, mengontrol fitur yang ada di NetaX seperti sunroof dan juga fungsi panoramiknya juga untuk shade-nya. Dan gitu lampu, bahkan lampu di sini ya, untuk menyalakan, untuk auto, dan adjust mirrors, fold mirrors, dan juga untuk mode berkendaranya, dan plus juga one pedalnya. Mirip-mirip lah ya, mirip-mirip seperti Neta V2 untuk dari segi penempatan fiturnya. Tapi di NetaX itu jauh lebih canggih. Kenapa? Ada voice command. Pertama ada voice command, yang kedua head unit ini sudah memiliki fungsi WiFi, dan jadi konektivitas teman-teman tuh udah tinggal colokin aja dengan WiFi, misalnya pakai HP atau pakai modem gitu ya. Dan ada banyak yang bisa dipakai di sini, ada Neta Assistant, ada Neta Voice, dan tadi voice control Neta Voice. Lalu itu ada kamera 360, dan bahkan sudah dapat Apple CarPlay juga. Teman-teman, sekarang kita udah di dalam NetaX dan sudah geser ke area test drive. Dan ini ada satu hal yang perlu saya notice ya sebelum berlanjut ke ke rasa berkendaranya, yaitu kaca film V-Cool yang terpasang di NetaX ini mampu menahan terik matahari yang ada di BSD. Wow, ini rasanya benar-benar benar-benar adem, nyaman gitu ya di dalam NetaX ini, jadi nggak gerah gitu. Itu berkat kaca film V-Cool. Dan teman-teman yang lagi nyari kaca film baru, bisa aja main ke booth V-Cool di Pre-Function Hall 9 ICE BSD selama GIAS 2024 dari tanggal 18 sampai 28 Juli. Dan di sana teman-teman bisa melihat-lihat tuh apa aja seri V-Cool yang bisa teman-teman pilih, dan juga
bisa mencoba langsung, bahkan merasakan ya performa kaca film Vicul ketika menghadapi terik panas. Nah, itu dibandingkan dengan kaca film lain. Nah, buat teman-teman yang lagi cari kaca film baru, main-main ke booth Vicul. Sekarang kita akan lebih in-depth ya soal rasa berkendaranya Neta X. Dan mungkin kelihatan ya dari ambience-nya gitu lebih hitam. Kalau tadi kan di booth mobilnya itu kan warna biru dengan interior warna atmospheric brown, warna coklat. Ini Neta X putih dengan interior warna hitam. Jadi teman-teman dapat dua pilihan warna interior untuk Neta X. Ada yang warna coklat seperti earth brown gitu ya. Nah, ini hitam yang sporty gitu. Ada jahitan-jahitan merahnya. Lalu ini panelnya tuh menggunakan piano black. Jadi kesannya sporty. Ini langsung kelihatan di head unit itu ada display untuk ADAS. Dan usually display untuk ADAS itu kan ada di instrumen digital ya. Tapi enggak, di Neta X itu ada di head unit. Dan dengan pemindahannya ke head unit ini jadi kelihatan lebih lebih detail gitu kan. Lebih detail, terus lebih resolusinya lebih bagus. Dan bahkan yang proyeksi gambarnya itu juga lebih banyak, ada manusia juga, nggak cuma mobil. Dan udah dapat traffic sign recognition-nya juga. Wow. Dan bahkan udah dapat speedometernya pula. Jadi ya sudah aman. Dan ini kita di bagian lurusnya teman-teman. Tegas, pol. Wow. Oke. Wow. Sebagai gambaran sedikit, Neta X itu punya motor listrik roda depan bertenaga 120 kW atau 160 dk ya. Dan torsinya itu 210 Nm. Memang kalau dibandingkan dengan rivalnya yang deket-deket, Komoda E5 atau 3 gitu ya. Dari torsi memang kalah, dan juga dari tenaga ya ada yang sampai 201 dk. Sekarang kita di akhir ulasannya dulu teman-teman, dan Neta X menurut saya itu adalah mobil listrik yang cukup potensial untuk mengambil pasarnya Komoda E5 atau 3 dan juga bahkan Honda Electric. Dengan harga 460 sampai 490 juta, Neta X itu udah memberikan banyak ya, kemewahannya lebih oke daripada adiknya, lalu dari teknologinya juga lebih canggih, ADAS-nya juga lebih mantep ya. Udah gitu dari segi performa memang dari tenaga motor listriknya itu sedikit lebih kurang daripada rivalnya, tapi nggak apa-apa. Memang Neta X itu kalau misalnya di perkotaan itu masih terasa sangat zippy. Dan buat teman-teman yang pengen coba Neta X dan juga beberapa mobil lainnya dari 55 brand di Indonesia, bisa datang ke Gias 2024. Dan di sini juga nggak cuma hanya 55 brand mobil aja, tapi juga ada 120 industri pendukung otomotif yang ada di Indonesia. Jadi jangan lupa teman-teman main ke Gias 2024 dari tanggal 18 sampai 28 Juli 2024 di ISBSD. Itu aja dari saya, jangan lupa like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya ya.